Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi di Cepol Siswa, Jumat 22 Oktober 2021. Pak harap kalian dalam keadaan bersukacita dan sehat selalu ya. Sebelum itu, sebelum kita memulai Cepol kita, mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Amin. Ya, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu lebih dari cukup untuk kita. Bahwa cintanya Tuhan itu lebih dari cukup untuk setiap kehidupan kita. Maka dari itu, kita sama-sama angkat sebuah lagu pujian yang berkata, More Than Enough. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, Jesus. You're break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty,
sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati firman Tuhan. Tuhan bantu setiap kami untuk mau menjadi anak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah setiap hal yang kami dengar bisa kami pahami, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapak. Tuhan, tolong kami untuk terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang untuk terus menegur kami ketika kami lalai. Bapak, kami serahkan aktivitas kami waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, minggu ini kita punya tema judulnya kasih. Mungkin sebagian dari kita udah familiar ya, sama tema ini. Kasih, apalagi kita sebagai orang Kristen, adalah hal-hal yang paling sering digembor-gemborkan, artinya paling sering disampaikan oleh para mulai dari pendeta, orang tua, dan siapapun yang mungkin pernah memberikan nasihat kepada setiap kita, pasti ujung-ujungnya akan membawa kepada sebuah kata, yaitu kasih. Nah, minggu ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kasih yang sesungguhnya dan bagaimana sih kita sebagai orang percaya bisa mau untuk memberikan kasih kita kepada sesama manusia. Seperti itu. Oke. Nah, Pak akan sedikit review dari hari-hari sebelumnya. Di hari pertama mungkin kalian sudah pada saat devosi membaca ayat ini dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Nah, di sini Pak ada nulis bagaimana hubungan karunia dengan kasih. Mungkin minggu sebelumnya kita pernah membahas terkait karunia roh. Ada berbagai macam karunia roh yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mulai dari karunia roh melayani, ataupun mengajar, dan sebagainya. Nah, kira-kira apa ya hubungannya karunia dengan kasih? Nah, di sini Pak hanya mau sampaikan apa yang mungkin sudah disampaikan oleh wali kelas, bahwa ketika kita memiliki karunia roh, misalnya kita mengambil pelayanan di gereja, tentunya tindakan yang kita lakukan itu harus berlandaskan dengan kasih. Mengapa? Karena karunia yang ada pada diri kita itu bukanlah milik kita. Itu semata-mata adalah pemberian Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Dia lewat apa? Lewat pelayanan. Artinya, lewat pelayanan kita, lewat karunia roh yang ada di dalam diri kita, semakin banyak orang yang terberkati dan semakin banyak orang yang mengenal kasih yang berasalnya dari Kristus itu sendiri. Jadi, jangan ada dari setiap kita yang memegahkan diri. Artinya yang melakukan pelayanan itu hanya untuk menunjukkan bahwa diri kita bisa. Nah, ini adalah salah satu hal yang kurang baik. Kenapa Pak bilang kurang baik? Karena pelayanan yang kita ambil itu bukan ingin menunjukkan siapa diri kita, tetapi bagaimana Tuhan telah mengasihi kita sehingga melalui karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melayani, dan orang melihat dari pelayanan itu betapa besar kasih Tuhan akan setiap manusia, khususnya kasih Tuhan akan setiap kita. Nah, disitulah yang pengen Pak sampaikan, bahwa letak hubungan antara karunia dengan kasih. Jadi, semata-mata tindakan ataupun karunia yang ada di dalam diri kita, yang kita lakukan itu bukan untuk semakin memegahkan diri, tetapi supaya setiap orang semakin bisa melihat kasih karunia Allah di dalam hidup kita, kita tunjukkan lewat
pelayanan yang kita ambil. Nah, ini adalah hari pertama yang mungkin bisa Pak review sedikit. Dan pada Korintus ini juga, Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Korintus pada masa itu. Mereka mungkin memiliki berbagai macam karunia roh, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka bukannya rendah hati, justru malah menyombongkan karunia tersebut. Sehingga Paulus mengatakan di situ, kiranya karunia roh yang ada di dalam diri kita bukan menunjukkan siapa diri kita, seberapa hebat diri kita, melainkan karunia roh yang ada di dalam diri kita bisa menunjukkan seberapa besar kasih Allah akan diri kita. Sehingga orang bisa menyadari bahwa kasih Allah itu sungguh luar biasa. Itu hari pertama. Di hari kedua, mungkin kalian sudah juga membahas. Di sini Pak menulis pertanyaan, bagaimana makna kasih yang sesungguhnya? Mungkin kalau Pak pernah sampaikan bahwa mungkin sering kita dengar ya, kalau kasih itu atau bisa disebut sebagai kata cinta atau suka itu terhadap sesuatu hal yang mungkin kita misalnya sangat suka dengan sebuah es krim misalnya, atau sangat suka dengan makanan-makanan favorit yang misalnya berbau-bau dengan masakan-masakan Korea gitu. Apalagi kalian yang mungkin suka nonton drama Korea. Kalian melihat kasih atau cinta itu sebagai sesuatu yang kalian sukai. Nah, tetapi kasih atau makna kasih yang sesungguhnya itu bukanlah seperti itu. Paulus ingin memberikan gambaran makna kasih itu secara berbeda dari apa yang kita pikirkan. Dia tidak mengatakan bahwa kasih itu seperti makanan kesukaan atau film-film favorit, tetapi dia mau menunjukkan bahwa kasih yang sesungguhnya adalah bukan apa yang kita terima dari orang lain, bukan apa yang tentang diri kita, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. Oke, jadi disinilah letak perbedaan makna kasih yang mungkin kita pahami pada saat ini dengan apa yang ingin Paulus sampaikan. Nah, di sini Paulus mengingatkan lagi bahwa makna kasih yang sesungguhnya adalah melayani, mengampuni, dan mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Nah, dari sinilah kita bisa menyadari bahwa makna kasih yang sesungguhnya itu bukanlah tentang sesuatu hal yang kembali kepada diri kita. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 juga sudah mengatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, itulah yang mungkin Pak bisa review dari hari kedua. Bagaimana makna kasih yang sesungguhnya. Seperti itu. Sekali lagi, kasih itu bukan tentang apa yang kita dapatkan, melainkan apa yang kita berikan kepada orang lain. Itu ya, letaknya. Makna kasih yang sesungguhnya. Nah, di hari ketiga, mungkin kalian juga sudah diingatkan. Di sini pada pertanyaan, kepada siapa kita bisa mempelajari makna kasih yang sesungguhnya. Nah, ayatnya dari 1 Yohanes 4, ayat 10-20. Nah, di sini Paulus sudah mengatakan bahwa ketika kita ingin mempelajari suatu hal, misalnya kita ingin mempelajari suatu hal, contoh kimia, misalnya mata pelajaran kimia atau matematika. Tentu kita akan cari ahli matematika atau ahli kimia yang bisa membuat kita paham terkait pelajaran kimia dan matematika. Nah, sama halnya dengan bagaimana kita bisa tahu makna kasih yang sesungguhnya. Kepada siapa kita perlu mempelajari. Nah, Paulus mengingatkan bahwa kita perlu mempelajari dari Allah itu sendiri.
bagaimana kita melihat cara Allah mengasihi kita, tentu kita bisa mempelajari makna kasih yang sesungguhnya. Jadi kita perlu melihat cara Allah mengasihi kita sehingga kita bisa mengerti dan memahami makna kasih yang sesungguhnya itu seperti apa. Seperti yang di Yohanes 3 ayat 16 katakan, Allah begitu mengasihi kita sehingga ia memberikan anak tunggalnya untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita. Nah, artinya di sini diingatkan bahwa kasih yang daripada Allah adalah kasih yang sejati. Kenapa? Karena Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke bumi menjadi sama seperti kita untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Nah, disinilah kita perlu tahu kepada siapa kita bisa mempelajari makna kasih yang sesungguhnya. Nah, setelah kita tahu, tentunya kita harus semakin menyadari, harusnya semakin menolong kita untuk lebih rela saling dalam hal mengampuni. Oke, karena berbicara tentang kasih itu berbicara juga tentang bagaimana kita mau mengampuni. Oke, seperti yang tadi Pak sudah sampaikan di 1 Yohanes 4 ayat 11, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, itulah yang mungkin bisa Pak review dari hari ketiga yang telah kalian sama-sama dengarkan yang disampaikan oleh wali kelas. Nah, hari keempat, di sini Pak ada tulis pertanyaan, mengapa kasih menjadi salah satu karunia yang tidak akan berakhir? Itu ayatnya dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Nah, Paulus mengatakan bahwa kasih menjadi salah satu karunia yang tidak akan berakhir. Mengapa? Karena ketika suatu hari Tuhan datang kembali ke dunia, Tuhan, kita tidak akan lagi membutuhkan yang namanya karunia seperti bernubuat ataupun berbahasa roh. Karena Yesus sendiri yang akan mengajar kita dan memimpin kita ke dalam kebenaran. Tetapi kasih itu berbeda. Setiap kali kita melihat bekas paku yang tertancap di kedua tangan Yesus, kita akan ingat bahwa pada kasih yang sesungguhnya, pada makna kasih yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kematian Kristus atau kematian Kristus di kayu salib itu menunjukkan bahwa itu adalah kasih yang sejati. Oke. Di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa kematian Kristus di kayu salib menunjukkan kasih yang sejati. Nah, inilah yang mau Pak sampaikan mengapa kasih itu menjadi salah satu karunia yang tidak akan berakhir. Sehingga ketika kita menyadari hal ini, tentunya kita semakin terbukakan ya pemikirannya, kita semakin menyadari bahwa sebagai orang percaya, kita dituntut secara tidak langsung untuk tetap memiliki kasih dan memberikan kasih itu sendiri. Mengapa? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, sekarang hari kelima itu diambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Mazmur 31 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop aman dalam tangan Tuhan. Pak akan bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku,
Dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Nah, di hari kelima ini kita akan melihat bagaimana Mazmur Daud juga memandang kasih itu sendiri. Nah, sebelum itu Pak akan coba jelaskan sedikit latar belakang dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur merupakan gambaran iman umat Israel akan keagungan karya Allah yang sungguh nyata dalam pengalaman iman mereka. Selain itu, kitab ini juga mengungkapkan pengalaman dan pemahaman iman umat Israel yang sangat mendalam serta mengungkapkan hubungan yang mesra antara umat perjanjian dengan Allahnya. Atau biasanya kitab Mazmur ini kita kenal sebagai dengan kitab puji-pujian. Nah, adapun tujuan kitab Mazmur ini ditulis yaitu untuk mengungkapkan perasaan mendalam hati sanubari manusia dalam hubungan dengan Allah. Yang pertama, sebagai doa kepada Allah, mengungkapkan kepercayaan, kasih, penyembahan, ucapan syukur, pujian, dan kerinduan akan persekutuan. Dan yang kedua juga ada mengungkapkan bagaimana kekecewaan, kesesakan mendalam, ketakutan, kekhawatiran, penghinaan, dan seruan untuk pembebasan, kesembuhan, atau pembenaran. Nah, ini yang tadi Pak bilang. Selain itu, juga sebagai nyanyian yang mengungkapkan pujian, ucapan syukur, dan pemujaan kepada Allah, dan hal-hal besar yang telah dilakukan olehnya. Nah, ini adalah latar belakang dan tujuan dari kitab Mazmur. Kenapa kita perlu tahu latar belakang? Supaya kita tahu kira-kira kenapa ya dari hari pertama sampai hari keempat itu semua membahas kasih dari perjanjian baru. Nah, pas di hari kelima kita dibawa kembali lagi ke perjanjian lama. Sebenarnya apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita? Atau apa yang sebenarnya ingin Mazmur Daud sampaikan kepada setiap kita itu mengenai kasih. Dan di sini Pak sudah menuliskan beberapa. Nah, melalui Mazmur ini kita bisa mempelajari bahwa Daud menunjukkan keterbatasan dia sebagai manusia dan meletakkan harapannya di dalam Tuhan. Nah, ini terlihat di Mazmur 31 ayat 6 yang mengatakan, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Nah, di sini ada menyadari keterbatasannya dia. Dia bilang, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku, engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Nah, ini sama seperti ketika Yesus sebelum disalib. Jadi, Daud melakukan seperti yang Yesus lakukan sesaat sebelum disalib. Di Lukas 23 ayat 46 yang berkata seperti ini. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, di sini Daud menunjukkan keterbatasan dia sebagai manusia dan meletakkan harapannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud ingin mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan peragaan kasih yang terbesar di sepanjang masa. Oke, melalui Mazmur ini Daud ingin mengatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib merupakan peragaan. Kalau berbicara tentang peragaan itu artinya representasi dari sebuah hal. Nah, peragaan kasih yang terbesar di sepanjang masa. Artinya, tidak ada lagi kasih yang lebih besar dari kasih yang Kristus tunjukkan, yaitu kematiannya di kayu salib. Dan yang ketiga adalah, Daud mengimani bahwa kasih Allah adalah kasih yang setia, yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah gagal. Daud meyakini hal ini.
dan dia mengimani hal ini. Seperti itu. Inilah kira-kira hal yang ingin disampaikan Mazmur Daud kepada setiap kita. Nah, berarti kita sudah sampai pada kesimpulan ya, bahwa sebagai orang percaya, kita perlu mengasihi, tetapi kita perlu menyadari bahwa keterbatasan kita sebagai manusia, dan kita perlu meletakkan harapan kita, dan kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain. Karena pada dasarnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Oke, Tuhan saja mengasihi kita, orang yang terbatas ini, orang yang berdosa ini. Seharusnya kita juga bisa mengasihi sesama kita manusia. Terlebih kita perlu mengasihi Tuhan. Maka daripada itu lambang salib yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada yang horizontal dan vertikal. Itu makna dari salib. Kita sudah tahu semua ya anak-anak. Nah, inilah kira-kira hal yang ingin sama-sama kita pelajari dan kita coba untuk aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Susah tidak untuk mengasihi orang lain? Mungkin akan terasa susah, tapi ingat, sebagai manusia yang terbatas, kita perlu meminta pertolongan Roh Kudus untuk bisa kita melakukan hal tersebut. Nah, ada sebuah quotes yang disampaikan oleh C.S. Lewis yang mengatakan bahwa love is something more stern and splendid than mere kindness. Artinya, cinta adalah sesuatu yang keras dan indah dari sekedar kebaikan. Artinya, di sini C.S. Lewis ingin mengatakan bahwa kasih atau cinta itu adalah sesuatu yang lebih keras dan indah daripada hanya sekedar kebaikan. Artinya, dia ingin mengatakan bahwa kita perlu mengasihi orang karena ternyata cinta atau kasih itu melebihi dari sebuah kebaikan. Itu yang mungkin bisa Pak sampaikan. Kiranya melalui chapel ini kita sama-sama belajar dan sama-sama bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, kami telah menyelesaikan chapel siswa pada hari ini. Kiranya ya Bapak, apa yang kami dengar dan kami pelajari bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang terkadang kami masih suka jatuh dan kami masih tidak taat terhadap perintah Tuhan. Tetapi tolong berikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar memampukan setiap kami untuk bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia. Tuhan tolong, Tuhan yang memampukan kami. Tuhan, kami juga tahu kami adalah orang yang berdosa, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang ada pada kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, itu saja chapel kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.